Ini ya, alat bahannya mana? Ini dia. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum tentang redox. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku ketua dari kelompok ini bernama Imade Sudasbayada WG. Di kanan saya ada Adika Darmestra dengan Diana Ningrat. Kemudian di kiri saya ada Dinda Kurnia Dewi dengan Vicky Samantri. Baiklah, konsep reduksi dan oksidasi atau redoks itu didasarkan pada pengikatan dan pelepasan oksigen, penyerahan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi merupakan reaksi yang berlangsung pada proses-proses elektrokimia, yaitu proses kimia yang menghasilkan alus listrik dan proses kimia yang menggunakan alus listrik. Reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang berlangsung bersamaan. Tidak ada peristiwa pelepasan elektron tanpa disertai peristiwa penangkapan elektron. Reaksi redoks dapat berlangsung spontan maupun tidak spontan. Reaksi redoks antara logam dan asam berlangsung spontan, bergantung pada mudah atau sukarnya logam itu mengalami oksidasi. Alexandro Volta melakukan eksperimen dan berhasil menyusun deret kereaktifan logam atau deret potensial logam yang dikenal dengan deret Volta. Deret Volta ini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Nu, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, H, Cu, Ag, Hg, Pt, dan Au. Semakin ke kiri suatu unsur dalam deret Volta, sifat reduktornya semakin kuat. Artinya, suatu unsur akan mampu mereduksi ion-ion unsur di sebelah kanannya, tetapi tidak mampu mereduksi ion-ion dari unsur di sebelah kirinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan di praktikum ini. Yaitu pertama ada gunting, lalu tabung reaksi, ada gelas kimia, penutup gelas, lalu logam seng, ada logam tembaga, logam pita magnesium, dan juga larutan. Larutannya ada 3 yang kita gunakan di sini, yaitu larutan CuSO4, larutan SnSO4, larutan HNO3. Yang pertama kita lakukan sebelum percobaan adalah mengampas logam yang kita uji. Logam pertama seng. Kemudian hal yang sama dilakukan juga pada tembaga. Terakhir lakukan juga pada pita magnesium. Lakukan dengan hati-hati karena pita magnesium mudah putus. Setelah pengamplasan, kita lakukan pemotongan logam. Potong hingga kecil-kecil, rapi, dan ukuran yang sama. Selanjutnya, tuangkan larutan dalam tabung reaksi dengan ketinggian yang sama. Larutan pertama HNO3,
Setelah semua larutan siap, kini saatnya memasukkan logam ke dalam larutan yang sudah ada. Pada bagian CuSO4, pada tabung reaksi pertamanya, kita masukkan tembaga. Pada tabung reaksi keduanya, kita masukkan seng. Pada tabung reaksi ketiganya, kita masukkan pita magnesium. Pada bagian ZnSO4, pada tabung reaksi pertamanya, kita masukkan tembaga. Pada tabung reaksi keduanya, kita masukkan seng. Pada tabung reaksi ketiganya, kita masukkan pita magnesium juga. Masih sama seperti sebelumnya, pada bagian HNO3, pada tabung reaksi pertamanya, kita masukkan tembaga. Tabung reaksi keduanya, kita masukkan seng. Pada tabung reaksi ketiganya, kita masukkan pita magnesium. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok kami dan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori dan praktek telah sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh data yang telah kami kumpulkan selama bulan, yaitu larutan CuSO4 dengan seng tidak terjadi reaksi, larutan ZnSO4 dengan seng tidak terjadi reaksi, larutan HNO3 dengan seng terjadi reaksi terbukti dengan adanya gelembung. Larutan CuSO4 dengan tembaga tidak terjadi reaksi. Larutan ZnSO4 dengan tembaga tidak terjadi reaksi. Larutan HNO3 dengan tembaga terjadi reaksi terbukti dengan adanya gelembung. Larutan CuSO4 dengan pita magnesium terjadi reaksi terbukti dengan adanya gelembung. Larutan ZnSO4 dengan pita magnesium terjadi reaksi terbukti dengan adanya gelembung.
Larutan HNO3 dengan pita magnesium terjadi reaksi dengan adanya gelembung yang banyak.